Jangan skip, dengarkan sampai akhir. Kalau kamu klik video ini secara tidak sengaja, percayalah itu bukan kebetulan. Ini pesan yang tidak ditujukan untuk semua orang. Ini hanya untuk jiwa terpilih yang sedang berada di titik paling membingungkan dalam hidupnya. Pernah nggak kamu merasa, seseorang pergi begitu saja, tanpa penjelasan yang masuk akal? Bukan karena pertengkaran besar, bukan karena pengkhianatan yang jelas. Tapi tiba-tiba, jarak muncul, suara berubah, kehadiran menghilang. Dan kamu bertanya dalam diam, apa salahku? Kurang apa aku? Kenapa harus sekarang? Berhenti menyalahkan dirimu, karena apa yang akan kamu dengar ini mungkin akan mengguncang cara berpikirmu selama ini. Jangan salah paham, orang itu tidak pergi untuk menghancurkanmu. Dia pergi untuk memaksamu naik level. Ya, kamu tidak salah dengar. Tidak semua orang yang meninggalkanmu adalah musuh. Tidak semua perpisahan adalah kegagalan. Dan tidak semua kehilangan adalah hukuman. Justru, jiwa terpilih selalu diuji dengan kesendirian sebelum takdir besarnya dibuka. Coba perhatikan, kenapa setelah dia pergi, rasa sakitnya begitu dalam? Kenapa kesepiannya terasa tidak wajar? Kenapa malam terasa lebih panjang, dan pikiranmu seperti diserang pertanyaan tanpa jawaban? Karena ini bukan perpisahan biasa. Ini adalah pemutusan energi. Ini adalah momen di mana semesta berkata, cukup, kamu tidak bisa naik level jika terus bergantung. Dan inilah bagian yang jarang dibicarakan orang. Jiwa terpilih harus sendirian dulu. Bukan karena kamu lemah. Bukan karena kamu tidak pantas dicintai. Tapi karena kekuatan terbesarmu tidak akan muncul saat kamu masih bersandar pada orang lain. Semesta sengaja menyingkirkan orang itu. Karena jika dia tetap tinggal, kamu akan nyaman. Dan kenyamanan adalah penjara paling halus bagi jiwa yang ditakdirkan besar. Perpisahan ini terasa kejam, iya. Tapi percayalah, yang kejam adalah jika kamu dibiarkan kecil selamanya. Jika saat ini kamu merasa kosong tanpa sebab, kehilangan arah, sering diam tapi pikiranmu berisik, atau tiba-tiba mempertanyakan siapa dirimu sebenarnya, maka ini tandanya, proses kenaikan levelmu sudah dimulai. Dan di video ini, aku akan membuka kenapa orang itu harus pergi. Kenapa kamu dipaksa sendirian, dan apa yang akan terjadi setelah fase ini selesai, sesuatu yang tidak akan pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tapi ingat satu hal, tidak semua orang kuat mendengar kebenaran ini. Tidak semua orang sanggup melanjutkan sampai akhir. Jadi jika kamu masih di sini, jika hatimu bergetar saat mendengar kata-kata ini, maka mungkin kamu memang bukan jiwa biasa. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, karena apa yang akan kamu dengar selanjutnya bukan untuk orang lemah. 1. Ini bukan ditinggalkan, tapi ditarik semesta. Orang itu pergi bukan karena kamu kurang, salah, atau gagal. Semesta sengaja menariknya keluar dari hidupmu karena kehadirannya sudah tidak sejalan dengan versi dirimu yang akan datang. Jika dia tetap tinggal, kamu akan stagnan dan jiwa terpilih tidak diizinkan berhenti berkembang. 2. Kesendirian adalah tahap wajib kenaikan level. Jiwa terpilih harus sendirian dulu sebelum naik level. Dalam kesendirian, topeng runtuh, ketergantungan mati, dan kekuatan sejati muncul. Ini fase di mana kamu belajar berdiri tanpa sandaran siapapun. 3. Orang itu tidak jahat tapi tidak bisa ikut. Banyak jiwa tersakiti karena mengira yang pergi adalah pengkhianat. Padahal, mereka hanya tidak cukup kuat untuk ikut ke level berikutnya. Energi mereka berhenti, sementara kamu dipaksa naik. 4. Rasa sakit adalah sinyal, bukan hukuman. Rasa hancur, kehilangan, dan sepi bukan kutukan, itu alarm perubahan. Jiwa terpilih selalu merasakan sakit lebih dalam karena perubahan besar selalu diawali oleh kehancuran batin. 5. Kamu sedang dipisahkan dari versi lama dirimu. Bukan hanya orang itu yang pergi, dirimu yang lama juga ikut mati. Pola lama, harapan lama, cara mencintai yang lama, semua harus dilepas agar ruang untuk versi baru terbuka. 6. Sendiri artinya rekonstruksi jiwa. Di fase ini, kamu dibentuk ulang. Cara berpikir, cara mencintai, cara memandang hidup, cara memperlakukan diri sendiri. Ini bukan kehampaan, ini pabrik pembentukan jiwa. 7. Jika mereka tetap tinggal, kamu akan kehilangan takdirmu. Keras tapi nyata, ada hubungan yang jika dipertahankan, justru membunuh masa depanmu. Semesta lebih memilih membuatmu terluka sekarang daripada gagal seumur hidup. 8.
Setelah fase ini, kamu tidak akan sama lagi. Ketika fase sendirian selesai, kamu lebih tenang, lebih selektif, tidak mudah terikat, tidak takut kehilangan, karena kamu sudah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. 9. Yang pergi akan mengerti terlambat. Seringkali, orang yang pergi baru sadar nilai dirimu saat kamu sudah berubah. Tapi di titik itu, kamu mungkin tidak lagi membutuhkan mereka. 10. Ini bukan akhir, ini gerbang. Kesendirian bukan hukuman, tapi gerbang aktivasi. Jiwa terpilih selalu diuji dengan kehilangan sebelum diberi kelimpahan, kedewasaan, dan hubungan yang setara energinya. Ini bukan ditinggalkan, tapi ditarik semesta. Banyak orang mengira perpisahan selalu tentang kegagalan, tentang salah paham, tentang cinta yang tidak cukup kuat. Tapi bagi jiwa terpilih, perpisahan seringkali bukan keputusan manusia melainkan intervensi semesta. Ada fase tertentu dalam hidup di mana seseorang tidak lagi ditinggalkan, melainkan ditarik keluar secara paksa dari realitas yang tidak lagi selaras. Ini bukan drama, ini bukan kebetulan, ini adalah mekanisme perlindungan takdir. Perhatikan dengan jujur, sebelum orang itu pergi, hidupmu terasa aneh. Ada ketidaktenangan, ada perasaan terjebak, ada intuisi yang terus berbisik bahwa ini bukan akhirnya, tapi kamu menolaknya karena terlalu nyaman. Dan disitulah masalahnya. Kenyamanan adalah musuh terbesar pertumbuhan jiwa. Semesta tidak membenci kenyamanan, tapi semesta tidak akan membiarkan jiwa besar terpenjara terlalu lama. Maka ketika kamu mulai tumbuh, sementara orang di sekitarmu berhenti berkembang, energi mulai bertabrakan. Hubungan yang dulu terasa hangat berubah menjadi berat. Yang dulu saling menguatkan, perlahan saling menahan. Di titik ini, semesta punya dua pilihan. Membiarkanmu mengecil, atau memaksamu tumbuh. Dan jiwa terpilih selalu dipilih untuk tumbuh, meski harus lewat rasa sakit. Orang itu tidak pergi karena kamu kurang. Justru karena kamu sudah terlalu besar untuk ruang yang sama. Namun ego manusia tidak bisa menerima itu. Kita butuh alasan yang bisa dicerna logika. Maka kita menyalahkan diri sendiri. Kita mengulang-ulang adegan masa lalu, mencari kesalahan kecil, berharap ada satu momen yang bisa diubah agar segalanya kembali seperti dulu. Padahal, tidak ada yang salah. Yang berubah adalah frekuensi. Bayangkan dua orang berjalan bersama. Awalnya seirama, langkah sama, arah sama, tapi ketika salah satunya mulai berjalan lebih cepat bukan karena ingin meninggalkan, tapi karena panggilan batin maka jarak akan tercipta dengan sendirinya. Jika yang lain tidak siap berlari, maka perpisahan tak terelakkan. Dan disinilah banyak jiwa terpilih keliru memahami peristiwa hidupnya. Mereka mengira kehilangan adalah hukuman. Padahal itu adalah penyelarasan ulang takdir. Semesta menarik orang itu keluar dari hidupmu karena kehadirannya sudah tidak sejalan dengan masa depanmu. Energinya mulai menurunkan vibrasimu. Dan jika dia tetap tinggal, kamu akan memilih bertahan daripada berkembang. Ini bukan kejam, ini penyelamatan jiwa. Rasa sakit yang kamu rasakan sekarang bukan bukti bahwa kamu gagal mencintai. Itu bukti bahwa ikatan itu pernah sangat dalam, dan pemutusannya tidak bisa dilakukan secara halus. Jiwa terpilih tidak pernah dipisahkan secara lembut, selalu dengan guncangan, agar benar-benar terlepas. Dan inilah kebenaran yang sulit diterima. Jika perpisahan itu tidak terjadi, kamu mungkin tidak akan pernah menemukan versi dirimu yang sekarang sedang dibentuk. Kadang, orang harus pergi, agar kamu akhirnya bertemu dengan dirimu sendiri. Kesendirian adalah tahap wajib kenaikan level. Tidak ada jiwa besar yang lahir dari keramaian. Tidak ada kesadaran tinggi yang tumbuh dari ketergantungan. Dan tidak ada kekuatan sejati yang muncul tanpa kesendirian. Inilah tahap yang paling ditakuti manusia, tapi justru paling dibutuhkan oleh jiwa terpilih. Kesendirian bukan hukuman. Kesendirian adalah ruang pembentukan. Ketika orang itu pergi, semesta sengaja tidak langsung menggantinya. Kamu dibiarkan sendiri. Malam terasa panjang, pikiranmu bising, tidak ada lagi tempat bersandar. Dan di titik inilah banyak orang panik karena selama ini mereka hidup dari validasi, kehadiran, dan pengakuan orang lain. Namun jiwa terpilih harus diputus dari semua sandaran eksternal agar belajar berdiri dengan kekuatannya sendiri. Kesendirian memaksamu menghadapi hal yang selama ini kamu hindari. Ketakutan terdalam, luka lama yang belum sembuh, pola cinta yang salah, dan identitas palsu yang kamu bangun demi diterima.
Saat sendiri, tidak ada topeng, tidak ada distraksi, tidak ada pelarian, dan itulah mengapa fase ini terasa berat. Tapi justru disinilah kenaikan level terjadi. Kesendirian mengajarkanmu bahwa kamu tetap utuh tanpa siapapun. Kamu tetap bernilai meski tidak dipilih. Kamu tetap hidup meski kehilangan. Perlahan, kamu berhenti mengejar, berhenti membuktikan, berhenti memohon dipahami. Dan di titik tertentu tanpa kamu sadari kamu mulai berubah. Cara berpikirmu lebih dalam, respon emosimu lebih tenang, batasanmu lebih jelas, standarmu meningkat, bukan karena kamu dingin, tapi karena kamu akhirnya sadar nilai dirimu sendiri. Kesendirian adalah fase di mana jiwa dibangun ulang dari nol, bukan berdasarkan siapa yang mencintaimu, tapi berdasarkan siapa kamu sebenarnya. Inilah sebabnya semesta memisahkanmu dari orang itu sebelum memberimu yang baru. Karena jika kamu masuk ke hubungan baru dengan versi lama dirimu, kamu hanya akan mengulang pola yang sama. Jiwa terpilih tidak boleh mengulang pelajaran yang sama. Maka kesendirian menjadi ruang penyadaran, ruang pemurnian, ruang aktivasi. Dan ketika fase ini selesai karena ini tidak selamanya kamu tidak akan lagi takut kehilangan. Karena kamu tahu, yang paling penting tidak pernah pergi, dirimu sendiri. Kesendirian mengubahmu dari seseorang yang butuh dicintai, menjadi seseorang yang layak dipilih oleh energi setara. Dan saat itu, hidupmu tidak lagi mencari. Hidupmu menarik. Orang itu tidak jahat, tapi tidak bisa ikut. Salah satu luka terdalam dalam perpisahan bukanlah kepergian itu sendiri, melainkan kesalahpahaman yang lahir setelahnya. Banyak jiwa terpilih terjebak pada satu pikiran beracun. Jika dia pergi, berarti dia jahat. Jika dia meninggalkanku, berarti dia tidak peduli. Padahal kebenarannya seringkali jauh lebih sunyi, dan lebih menyakitkan. Tidak semua orang yang pergi adalah musuh. Tidak semua yang gagal bertahan adalah pengkhianat. Dan tidak semua yang tidak ikut berarti tidak mencintai. Ada orang yang tidak bisa ikut, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu. Setiap manusia tumbuh dengan kecepatan yang berbeda. Ada yang siap menyelam ke kedalaman dirinya. Ada yang hanya sanggup berenang di permukaan. Saat dua jiwa dengan kedalaman berbeda dipaksa berjalan bersama, yang terjadi bukan harmoni, melainkan kelelahan. Orang itu mungkin mencintaimu dengan caranya. Tapi cinta saja tidak cukup untuk ikut naik level bersamamu. Karena kenaikan level bukan tentang perasaan, melainkan tentang kesadaran, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi diri sendiri. Dan di titik tertentu, orang itu sadar atau mungkin hanya merasakan bahwa perjalananmu akan terlalu berat baginya. Standarmu berubah, cara berpikirmu berubah, cara memandang hidupmu berubah. Kamu tidak lagi bisa ditenangkan dengan hal-hal dangkal. Kamu mulai mempertanyakan makna, tujuan, dan arah. Bagi sebagian orang, perubahan itu menginspirasi. Bagi yang lain, perubahan itu mengintimidasi. Maka mereka pergi, bukan untuk melukaimu, tapi untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Ini bagian yang paling sulit diterima oleh jiwa terpilih. Bahwa tidak semua orang yang kamu cintai ditakdirkan tumbuh bersamamu. Ada jiwa-jiwa yang hanya ditugaskan menemanimu sampai batas tertentu. Setelah tugasnya selesai, semesta menarik mereka pergi bahkan jika hati kalian belum siap. Dan semakin besar potensimu, semakin sedikit orang yang bisa ikut. Bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena perjalananmu lebih sunyi. Disinilah kedewasaan jiwa diuji. Apakah kamu akan membenci mereka yang tidak bisa ikut? Atau memahami bahwa setiap orang punya kapasitas berbeda? Jiwa terpilih sejati tidak membenci yang tertinggal. Ia melepaskan, dengan kesadaran. Karena memaksa seseorang ikut ke level yang belum siap justru akan melukai mereka, menahan pertumbuhanmu, dan menciptakan hubungan penuh frustrasi. Maka perpisahan ini bukan kegagalan. Ini adalah penyelarasan jalur hidup. Orang itu tidak jahat, mereka hanya bukan penumpang untuk perjalanan berikutnya. Rasa sakit adalah sinyal, bukan hukuman. Jika kamu jiwa terpilih, satu hal yang hampir pasti. Kamu merasakan sakit lebih dalam daripada kebanyakan orang. Perpisahan ini mungkin tidak hanya membuatmu sedih, tapi mengganggu tidurmu, membuatmu kehilangan selera hidup, memunculkan kekosongan yang sulit dijelaskan, bahkan mempertanyakan makna keberadaanmu sendiri. Dan di titik ini, banyak orang salah paham. Mereka mengira rasa sakit adalah tanda kegagalan. Padahal bagi jiwa terpilih, rasa sakit adalah bahasa perubahan.
Sakit bukan hukuman. Sakit adalah sinyal. Seperti alarm yang berbunyi keras bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membangunkanmu sebelum terlambat. Semesta tidak berbicara dengan kata-kata. Ia berbicara dengan peristiwa dan rasa. Dan rasa sakit adalah cara tercepat untuk membuat manusia berhenti, diam, dan mendengarkan. Jika perpisahan ini tidak menyakitkan, kamu akan menganggapnya biasa, melupakannya cepat, dan tidak pernah benar-benar berubah. Tapi karena sakitnya begitu dalam, kamu dipaksa menoleh ke dalam dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya, kenapa aku takut sendiri? Kenapa aku begitu bergantung? Kenapa aku kehilangan diriku dalam hubungan ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah awal kebangkitan kesadaran. Rasa sakit membuka lapisan-lapisan jiwa yang selama ini tertutup. Ia mengungkap luka lama, trauma lama, dan pola lama yang sebelumnya kamu abaikan. Bukan untuk menghancurkanmu tapi untuk dibersihkan. Jiwa terpilih tidak diberi perubahan kecil. Ia diberi transformasi total, dan transformasi selalu menyakitkan, seperti otot yang robek sebelum menjadi kuat, tulang yang retak sebelum menyatu lebih kokoh, ulat yang hancur sebelum menjadi kupu-kupu. Jika kamu tidak merasa sakit, berarti tidak ada yang benar-benar berubah. Rasa sakit juga melatih satu hal penting, ketahanan batin. Kamu belajar bertahan tanpa pegangan, menangis tanpa diselamatkan, bangkit tanpa tepuk tangan, dan perlahan, tanpa kamu sadari, rasa sakit yang dulu terasa mematikan, mulai berubah menjadi kejernihan. Kamu tidak lagi mudah terguncang, tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi menyerahkan harga dirimu pada siapapun, karena kamu sudah melewati neraka batin terberatmu dan selamat. Itulah mengapa setelah fase ini, jiwa terpilih terlihat lebih tenang, lebih dingin, lebih dalam. Bukan karena mati rasa, tapi karena sudah mengenal sakit sampai ke akarnya. Dan orang yang pernah hancur sepenuhnya, tidak mudah dihancurkan lagi. Jika kamu masih bertahan sampai titik ini, satu hal perlu kamu pahami dengan jujur. Apa yang kamu alami bukan kesialan, bukan kegagalan, dan bukan hukuman. Perpisahan yang kamu alami bukan terjadi karena kamu lemah. Kesendirian yang kamu jalani bukan karena kamu tidak layak dicintai. Dan rasa sakit yang menghantam batinmu bukan tanda bahwa hidup memusuhimu. Justru sebaliknya, ini adalah proses pemilihan. Tidak semua orang diberi jalan sunyi. Tidak semua orang dipaksa sendirian. Tidak semua orang dihancurkan batinnya untuk kemudian dibangun ulang. Hanya jiwa tertentu yang dipilih untuk melewati ini. Orang itu pergi bukan untuk merampas kebahagiaanmu, tetapi untuk menghentikanmu bergantung, agar kamu berhenti mencari diri sendiri di mata orang lain, agar kamu berhenti menukar kedamaian dengan kehadiran yang salah. Kesendirian bukan akhir perjalananmu, ia adalah ruang persiapan. Di sanalah identitas lamamu runtuh. Di sanalah luka-luka lama terungkap. Di sanalah kamu belajar mencintai tanpa mengikat, berharap tanpa menggantungkan hidup. Dan ketika kamu akhirnya berdiri utuh, tanpa perlu diselamatkan, tanpa takut ditinggalkan, tanpa kehilangan arah saat sendiri, disitulah kenaikan levelmu benar-benar selesai. Jika hari ini hatimu masih terasa berat, jangan buru-buru menutup luka itu. Biarkan ia mengajarimu. Jika malam masih sering terasa sepi, jangan langsung lari dari kesunyian itu. Dengarkan apa yang ingin ia katakan. Karena kesunyian adalah tempat di mana jiwa berbicara paling jujur. Ingat ini baik-baik, yang benar-benar ditakdirkan untukmu tidak akan pergi karena kamu bertumbuh. Ia akan datang ketika kamu sudah cukup kuat untuk tidak bergantung, cukup utuh untuk tidak meminta, dan cukup sadar untuk tidak menurunkan standar jiwamu lagi. Apa yang pergi memang harus pergi. Apa yang bertahan nanti akan datang dengan energi yang setara. Dan saat hari itu tiba, kamu akan menoleh ke masa ini, bukan dengan air mata, tetapi dengan rasa syukur yang dalam. Karena kamu akan sadar, kehilangan ini menyelamatkanmu. Tetap tenang, tetap sadar, tetap berjalan. Kamu tidak sendirian, kamu hanya sedang dipersiapkan. Jiwa terpilih, perjalananmu baru saja dimulai.